Selain cara memakmurkan masjid yang secara fisik maupun non-fisik, memakmurkan masjid memiliki banyak sekali keutamaan, manfaatnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan rahmat karunia kepada kita sehingga kita dapat kembali di acara Kultum Ramadan TIC dan Sada. Jamaah pesantren Ramadan dimanapun Anda berada, masjid itu adalah pusat sentral dalam peradaban Islam. Begitu pentingnya masjid, begitu pentingnya peran masjid dalam membangun peradaban Islam kita yang mulia ini. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika hijrah, di dalam perjalanannya dia membuat masjid pertama di dalam Islam, Masjid Quba. Kali ini kultum saya berjudul tentang memakmurkan masjid atau imaratul masjid. Memakmurkan masjid, kata yang paling sering kita dengar, bermaknakan ajakan, seruan untuk mensejahterakan rumah Allah, tempat orang-orang muslim bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kultum ini akan dipaparkan tentang mengapa kita harus memakmurkan masjid, lalu apa keutamaan memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid itu sangat penting. Bukan hanya untuk orang muslim, tapi orang muslim yang beriman. Jadi tidak hanya sekedar dia beragama Islam. Kalau dia tidak beriman, maka sulit bagi dia untuk memakmurkan masjid. Karena hatinya tidak begitu terpaut kepada masjid. Mengapa begitu pentingnya memakmurkan masjid? Sebab Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-18, yang artinya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Serta tidak takut terhadap siapapun, melainkan kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Bagaimanakah cara memakmurkan masjid? Ada dua cara dalam memakmurkan masjid. Cara fisik maupun non-fisik. Bagaimanakah cara memakmurkan masjid secara fisik maupun non-fisik? Memakmurkan masjid secara fisik itu seperti membangun masjid, bersedekah untuk pembangunan masjid. Contohnya bisa Anda lihat di belakang saya. Di lantai dasar itu adalah musola untuk ikhwan dan di lantai atas untuk musola untuk akhwat. Ini dalam rangka membangun musola di SDIT Insan Teladan. Bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang ingin berdonasi, bisa menghubungi nomor atau rekening yang tersedia. Lalu kemudian, bagaimanakah contoh memakmurkan masjid secara non-fisik? Cara memakmurkan masjid secara non-fisik bisa dengan cara datang ke masjid. Setiap sholat kita pergi ke masjid. Bukan sekedar sholat di rumah, tapi makmurkan masjid dengan cara datang ke masjid, beribadah ke sana, mengadakan pengajian di sana, ikut acara-acara keagamaan di sana, dan mengaji di sana, iktikaf dan semacamnya. Itu cara kita memakmurkan masjid secara non-fisik. Selain cara memakmurkan masjid yang secara fisik maupun non-fisik, memakmurkan masjid memiliki banyak sekali keutamaan, manfaatnya. Salah satunya, Allah akan membangunkan rumah di surga untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah akan memberikan kendaraan terbaik untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah akan menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Lalu kemudian juga Allah akan memberkahi hidupnya di dunia maupun di akhirat. Allah jamin hidupnya untuk berkah di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita bisa lihat fenomena yang ada di masyarakat kita. Fenomena sekarang adalah bisa disebut baik, tapi agak sedikit tragis. Mengapa begitu? Kita bisa lihat pembangunan masjid di negara kita contohnya. Itu banyak sekali, sudah mulai marak. Kita ikut, alhamdulillah, kita ikut bangga, kita ikut bersyukur. Namun, apa sisi tragisnya dari itu?
begitu banyak orang-orang yang berlomba-lomba membangun masjid, tapi sekedar membangunnya, masjid tetap saja sepi. Walaupun masjid sudah sangat megah sekarang, sudah sangat bersih dan luas sekarang, tapi nyatanya yang memakmurkan masjid tidaklah seperti yang diharapkan. Maka daripada itu, marilah kita memakmurkan masjid secara utuh, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan cara membantu pembangunan masjid dan juga datang sholat ke masjid. Kemudian juga ada semacam tradisi yang seharusnya kita perbaiki, karena tradisi di masyarakat kita ini kurang baik, terutama di bulan puasa. Apa itu? Yaitu pada 10 hari pertama bulan puasa, masjid begitu ramai, melimpah bahkan sampai ke serambi-serambi masjid. Tapi mendekati pertengahan maupun 10 terakhir, masjid semakin sepi. Padahal malam Qadar atau Lailatul Qadar itu di sekitar 10 terakhir menjelang hari Idul Fitri. Tapi kita malah banyak umat muslim yang malah meninggalkan cara untuk memakmurkan masjid itu. Padahal menjelang 10 terakhir itulah, di situ benar-benar kita bisa mendapatkan malam Qadar itu. Karena orang yang lulus dan sukses itu bukan yang di awal, tapi yang bertahan sampai akhir. Maka daripada itu, marilah kita memakmurkan masjid. Marilah kita menghidupkan masjid, bukan mencari hidup di dalam masjid. Terima kasih. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam kultum saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.